saya hampir selalu kalau dipanggil itu lebih banyak ke buat orang tua ngajarin gimana cara belajar soal anak. Untuk itu materi ada banyak banget, tapi jarang banget ada anak yang nanya, orang tua saya itu kayak gimana sih? Saya harusnya gimana untuk paham mereka? Itu jarang banget. Jadi ini salah satu event langka yang menurut saya cukup menarik. Nah, kalau kita lihat, ini yang akan kita bahas, yang umumnya dulu, siapa mereka, apa saja peran mereka, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, lalu yang sesi 2-nya nanti kita akan ngobrol sedikit mengenai tentang stres di pandemi ini dan gimana cara self-care. Nah, istilah self-care itu adalah istilah yang paling sering kita nggak pernah dengar di Indonesia, padahal di luar negeri itu udah sebuah keharusan. Nah, jadi hari ini kita akan bicara soal itu. Nah, sebenarnya siapa sih orang tua kita? Kenapa mereka jadi mereka? Gitu? Kenapa mereka kadang-kadang susah diajak ngobrol? Kenapa kadang-kadang mereka susah buat ngerti sudut pandang kita? Nah, kita masuk dulu. Sebenarnya kalau kita lihat, ini kita ada di tahap di mana ini yang pertama adalah bayi, lalu kita lanjut ke batita dan balita. Kita di luar negeri biasanya sebutnya prasekolah. Kalau di sini ini masa usia sekolah atau masa di mana SD. Lalu di sini mulai masuk remaja, dewasa muda. Nah, teman-teman yang di atas 21 udah ada di sini. Teman-teman yang ada di bawah 21 tahun itu ada di tahap yang ini. Jadi kalau kita lihat beda jauh nggak? Satu stage ini beda sekitar 20 tahun, ini 20 tahun. Berarti normal nggak sih kita nggak paham mereka? Jawabannya adalah, ya normal, kita jauh banget memang usianya dengan mereka. Pemahaman mereka, pengetahuan mereka, tentu beda banget sama yang kita lihat sehari-hari. Nah, ini yang menarik adalah kita selama ini ngelihat mereka harusnya paham dong, harusnya ngerti dong. Nah, ini yang akan kita lihat. Nah, tahap mereka kita sebutnya sebagai dewasa madya itu ada di usia 40 sampai 60 tahun. Nah, orang tua teman-teman ada di usia ini ya. Jadi usia yang sebenarnya kalau dibilang udah tua belum? Udah tua, karena udah bukan lagi dewasa muda, tapi juga untuk dibilang tua, belum cukup tua. Jadi ada di usia di mana nanggung. Nah, kalau kita lihat, apakah mereka baik-baik saja secara fisik? Jawabannya enggak. Di atas 25 tahun, ini berarti teman-teman, Ian tadi juga 25 tahun ya, Ian ya? Kalau teman-teman yang usianya udah 25 tahun, itu adalah masa puncaknya kalian. Jadi masa puncak manusia itu di umur 25 tahun. Maka kita lihat atlet itu mentok 25 tahun. Ada yang 28 tahun, ada yang mentok banget udah 30 tahun. Karena habis dari situ penurunannya akan lumayan. Jadi kalau kita lihat, disuruh lari kuat nggak? Enggak, kita akan lebih cepat ngos-ngosan. Memang karena kebugarannya menurun, kekuatan fisiknya menurun. Buat para dewasa madya yang tadinya semuanya oke, semuanya baik-baik aja, terus tiba-tiba badannya nggak bisa kerja sama nih dengan mereka. Kebayang nggak seberapa stresnya? Biasanya mereka baik-baik saja, biasanya sehat, nggak pernah sakit ini, sakit itu, sekarang mulai. Ketajaman indera pendengaran, terutama buat kaum laki-laki, dan penglihatan, buat kaum laki-laki, itu penurunannya lebih cepat. Jadi, kira-kira di usia 40 tahun, kalau nggak stresnya cukup banyak, kita akan harus mendengarkan lebih teliti karena pendengarannya ada frekuensi-frekuensi tertentu yang nggak sensitif. Dan ada juga yang penglihatannya udah mulai pakai kacamata plus, karena memang udah mulai otot matanya tidak terlalu baik. Nah, makin stres, makin cepat mulainya. Jadi kalau kita lihat di usia sekarang 35 tahun pun juga udah ada yang pakai kacamata plus. Terus kita bisa lihat kulitnya mulai ada banyak bercak, udah nggak lagi lentur, mau pakai perawatan Korea kayak Jepang kayak apapun, itu tidak akan hanya akan menunda, tapi tidak akan menghilangkan penuaan. Nah, terus perubahan bentuk tubuh yang tadinya mungkin seperti kakak-kakak yang ada di sini yang udah di usia dewasa muda, badannya tegap, gagah gitu ya. Nanti akan mulai ada bungkuk. Jadi kita lihat pundaknya mulai membungkuk atau ada masalah terkait dengan pinggangnya karena dia banyak posisi duduk buat orang tua yang banyak kerja di kantor dan di kantornya cenderung duduk. Buat perempuan, kalau buat laki-laki tadi indera pendengaran dan penglihatannya lebih awal turun. Kalau buat perempuan, masalahnya ada di perubahan
hormon yang sangat banyak ketika terjadi menopause. Jadi tiba-tiba badan panas, tiba-tiba badan nggak nyaman, tulang tiba-tiba mulai keropos. Nah, itu mulai muncul di usia 40 sampai 60 ini. Dan yang terakhir dari fisik yang paling kelihatan adalah mulai muncul tuh penyakit degeneratif, diabetes, darah tinggi, terus mulai kita lihat sakit mah ada yang mulai makin sering gitu. Nah, kita lihat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang menyenangkan atau enggak ya kalau dilihat dari teman-teman yang usianya ada di remaja. Bukan sesuatu yang kita suka kan, bukan sesuatu yang diinginkan kan, ini semua tidak menyenangkan. Nah, kebayang orang yang tadinya fit, bugar, oke, baik-baik saja, tiba-tiba harus kondisi fisiknya menurun. Nah, jadi ini sesuatu yang stressful buat teman-teman yang ada di dewasa madya. Buat orang tua teman-teman, itu sesuatu yang sangat tidak nyaman. Jadi tadinya oke, baik-baik aja, badannya bagus, badannya oke, bugar, sehat, tiba-tiba menurun. Pun kalau mau olahraga sering, menurun nggak? Ternyata menurun tetap. Buat yang olahraganya fitness dan sebagainya kan terlihat badannya bagus. Menurun nggak? Jawabannya iya, menurun tetap. Malah yang fitness itu jauh lebih cepat menurunnya di usia 50-an ke atas dibanding mereka yang nggak fitness. Agak aneh ya. Karena memang katanya beban itu harus diukur. Karena kalau beban itu terlalu beban tulang, itu nanti akan jadi masalah buat berikutnya. Kecuali ototnya sangat harus terus di-maintain seperti itu, sehingga dia akan Ya, menggerakkan si sekitar tulang itu. Nah, yang kedua adalah berpikir. Kalau teman-teman lihat, pernah nyoba nggak? Ini ada gambar di sini, dikasih handphone lalu ngomel-ngomel. Ada nggak orang tua kalian yang ketika dia ketemu teknologi baru, gadget baru, terus tanya, tolong dong ajarin gimana cara pakainya. Belum selesai ngejelasin, terus dia udah ngomel, ah susah amat sih gimana gitu. Nah itu memang normal, karena mereka butuh waktu jauh lebih banyak untuk bisa mempelajari hal-hal baru. Jadi mereka bukan orang yang dalam waktu singkat bisa belajar hal baru. Karena memang otaknya udah bukan lagi untuk menyerap informasi baru. Jadi otaknya memang berguna untuk menganalisis pengalaman yang udah lewat. Makanya kalau ke teman-teman, kalau nasehat isinya itu lagi kan, ngulang lagi, muter lagi. Karena memang yang isi kepala mereka untuk nangkep informasi baru susah, untuk mengolah informasi itu bagus banget. Dan ingatan itu jauh lebih rapih dibanding kita. Kenapa? Karena ingatan mereka itu lebih tersusun dibanding kita. Kalau di kita kan seperti mau manggil informasi tadi baru kenalan, sekarang udah lupa. Baru tadi say hi, sekarang udah nggak inget. Nah, itu ingatan-ingatan yang buat mereka, mereka juga udah nggak perlu lagi gitu, untuk masukin informasi terlalu banyak yang baru. Makanya kadang-kadang kita, Mama ngerti dong, saya kan generasi apa udah bukan milenium lagi, apa istilahnya, alfa. Generasi alfa itu adalah generasi yang buat mereka yang, hah, apalagi tuh? Apalagi yang harus saya pelajari? Atau kayak saya kebetulan harus jelasin ke dosen-dosen saya yang usianya mungkin 50-60-an. Bagaimana sih cara pakai Zoom? Itu bikin pengen marah-marah tuh, bikin pengen ngomel. Karena buat mereka susah banget buat paham. Nah, jeleknya lagi, ketika mereka sulit buat paham, mereka akan frustrasi. Frustrasinya kemana? Ke orang yang ngejelasin, yaitu ke kemungkinan adalah ke teman-teman. Jadi walaupun mereka informasinya di dalam kepala mereka bagus, analisis mereka bagus terkait dengan dunia kerja mereka, mereka sangat oke, tapi kalau dengan hal-hal baru yang ada di lingkungannya, itu agak susah buat nyerap, agak susah buat paham. Jadi buat orang yang tadinya mungkin selalu trendy, selalu in, dia tahu semua informasi, sekarang agak susah buat belajar informasi baru. Tapi kalau terkait dengan pekerjaannya, misalnya dia orang banker, bankir, ya dia paham terkait dengan bank itu, mereka expert banget di bidang itu. Pengetahuan baru terkait dengan bankir buat mereka gampang, tapi pengetahuan yang benar-benar baru buat mereka itu susah. Gitu. Jadi agak berat buat mereka untuk mempelajari hal-hal yang mungkin teman-teman lakukan, yang mungkin teman-teman suka. Nah, ini terkait dengan perkembangan sosialnya, ada kan orang yang
ingat nggak ada yang dibilang, oh ini adalah puber kedua. Nah, di situ ada krisis paruh baya. Nah, krisis paruh baya ini bukan sesuatu yang sering kita dengar, gampang kita pahami. Krisis paruh baya ini saat dimana seorang dewasa madya, umur 50-an, 40-an, lalu dia mulai melihat, oh saya sudah punya uang, tapi apakah karir saya, apakah anak saya sebaik dengan orang lain nggak? Yang seusia dengan saya. Makanya mereka akan mulai reuni, mereka akan mulai ketemu dengan orang-orang lain. Nah, ketika mereka ngerasa over success, jadi saya lebih baik dari semua orang, mulai deh tuh, beli Ferrari kayaknya asik deh, beli ini kayaknya seru deh, punya rumah yang baru kayaknya oke deh. Jadi kayak anak remaja gitu, kayak kayak remaja puber yang kayaknya ini asik, itu asik gitu. Itu persis lagi seperti itu. Atau mereka yang nggak berhasil dan mereka mulai stres. Aduh, teman saya semua udah jadi karyawan di perusahaan. Gajinya 40 juta, 50 juta. Saya cuma 12 juta misalnya. Nah, mulai stres. Nah, itu juga mulai krisis. Kelihatan gimana sih apa yang bisa saya lakukan dengan 12 juta ini? Mulai mabuk karena stres atau mulai melakukan hal-hal yang negatif. Nah, itu yang disebut sebagai krisis paruh baya. Untungnya tidak sampai 50% yang menunjukkan krisis paruh baya. Jadi angkanya lumayan besar, tapi tidak semuanya, tidak sampai setengah. Mereka cenderung lebih stabil, mereka nggak seperti kita yang moodnya cepat naik turun, tapi mereka cenderung stabil, mereka cenderung oke, dan mereka paling nyaman itu dengan 1, 2, 3 orang terdekat. Pertemanan mereka itu nggak lagi kayak teman-teman di sini. Teman-temannya mana? Komisi kaum muda. Enggak. Teman mereka biasanya yang paling dekat ya biasanya ya ada setangan lah ya, 5 gitu. Atau di bawah 5 orang. Atau pernikahan. Nah, masalahnya lagi adalah konflik pernikahan paling tinggi itu ada di usia ini juga. Jadi pertemanan penting, pernikahan penting, sementara konflik dengan teman-teman mungkin muncul. Yang teman-temannya lebih berhasil, lalu dia iri. Bisa juga dengan pernikahan, mulai sering konflik dengan pasangan. Nah, padahal harusnya itu adalah sumber daya dia yang paling baik. Nah, lucunya, ketika teman-teman masih ada di rumah, kepuasan pernikahan mereka itu akan ada di titik paling rendah. Jadi kepuasan pernikahan itu ada di titik di mana anak lagi ada di usia remaja. Karena anak-anak butuh perhatian, konflik dengan anak-anak tinggi, saling menyalahkan antar orang tua, lalu fokus ke pekerjaan dan ke anak-anak dibanding ke pasangan atau ke dirinya sendiri. Sehingga kepuasan pernikahan orang tua teman-teman itu mungkin saat ini berada di titik paling bawah. Nah, ketika teman-teman mulai kuliah, mulai mandiri, mulai bisa punya kehidupan sendiri, mulai bisa tidak lagi bergantung pada orang tua, malah mungkin nyumbang uang buat beli beras atau sesekali beli makanan, nah, kepuasan pernikahannya baru naik. Jadi normal nggak kalau mereka marah-marah, ngomel, dan sebagainya? Normal, karena memang konflik mereka tinggi banget. Bahkan dengan orang yang harusnya terdekat dengan mereka, mereka sering banget mengalami konflik. Nah, pekerjaan ketika berada di usia dewasa madya, pekerjaan tuh ada di titik puncak-puncaknya. Kalau Ian tadi udah kerja, mungkin bosnya ada di usia 50-an. Nah, di titik ini, tuntutan pekerjaan itu bisa dua. Bisa jadi pedang bermata dua. Bisa positif, bahwa ini adalah tuntutan saya, ini adalah cara saya buat menampilkan diri saya, tapi bisa juga jadi sumber buat aduh saya terlalu lelah, saya nggak bisa lagi, saya capek gitu. Kebayang nggak teman-teman kalau ulangan sehari 3? Atau yang UAS kuliah, kebayang nggak kalau UAS kuliahnya 3 mata kuliah digabung pada saat bersamaan? Nah, kira-kira itu yang mereka jalani sepanjang hari, setiap harinya, dengan tuntutan setinggi itu. Karena decision making-nya, pengambilan keputusan, dan resiko ketika ngambil keputusan dengan buruk, itu ada di setiap harinya. Makanya istilahnya burnout. Burnout itu kayak orang udah kecapean, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak mau usaha, udah, ya udah gini aja. Gitu. Nah, dengan teman-teman lihat perkembangan fisiknya nggak terlalu positif karena memang mulai ada penurunan.
perkembangan kognitifnya ada penurunan di belajar hal-hal baru, tapi terkait dengan pekerjaan mereka oke. Perkembangan sosial, konflik dengan pasangan lagi tinggi-tingginya, kecuali anaknya sudah dewasa. Pertemanan juga seringkali mengakibatkan iri. Jadi kita bisa lihat usia ini adalah usia yang paling stres dari kita lahir sampai kita meninggal. Usia titik di mana tuntutan lebih tinggi daripada apa yang kita punya itu ada di usia dewasa madya. Jadi ini gambaran orang tua kalian. Jadi kegambar nggak segimana stresnya mereka, segimana capeknya mereka. Nah, di rumah ketika dia harus interaksi, seringkali dia berharap anak-anaknya ada buat mereka. Tapi anak-anak sendiri tentu udah punya kesibukan karena udah remaja, udah pemuda, jadi mereka sudah mulai asik sendiri. Nah, hal ini yang bikin mereka kok pada nggak paham sih? Kok pada nggak mau ngertiin sih? Dan akhirnya ke rumah kalau teman-teman cerita, jadi ledakan. Bener nggak? Jadinya ngomel. Ketika teman-teman minta sesuatu yang buat mereka nggak masuk akal karena nggak masuk di pola berpikir mereka, itu buat mereka sesuatu yang buruk. Nah, karena setiap hari beban hidup mereka memang segini berat. Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana gitu. Nah, ini kondisi perkembangan mereka. Ini kondisi perkembangan orang yang berada di usia antara 40 sampai 60 tahun. Nah, kita lihat kalau di kantor terus peran mereka kayak gimana sih? Kalau di rumah gimana? Kita lihat dulu yang paling gampang di rumah. Di rumah dia jadi sumber disiplin? Iya, dia harus ngomel. Dia juga harus dekat dengan anaknya. Dia juga harus ramah. Tapi dia juga harus penegakan disiplin ada di dia. Dia harus jadi pemasak yang baik atau at least punya akses ke makanan yang menurut anak-anak mereka baik. Kalau enggak gimana? Anak-anaknya ngambek. Lalu mereka juga harus bisa berdiskusi, menjadi juru damai kalau ada dua orang yang berkonflik di rumah. Mereka harus jadi supir pribadi, teman-teman. Mereka harus jadi bankir yang selalu harus ngeluarin duit. Dan mereka harus jadi guru ketika teman-teman nanya. Dan ini semua role-nya ini harus kalau kalau kita lihat harus diperankan pada saat bersamaan ketika ada di rumah. Jadi apakah mereka beristirahat atau enggak? Pertanyaannya itu. Padahal mereka di kantor udah stressful. Ketika lagi di rumah, apakah mereka beristirahat? Ketika dia udah capek, orang tua kalian capek, terus kalian bilang, "Pak, tapi aku butuh ini, boleh dianterin nggak?" Atau ketika, "Pak, aku butuh uang, besok ada ujian ini, atau besok ada kegiatan ini, dan ini saya harus ikut." Atau, "Ayah, aku nggak ngerti deh, bagian yang sini jelasin gimana sih? Boleh nggak?" Padahal ayah kalian mungkin ada di bidang yang berbeda dengan kalian. Atau ketika pasangannya, bisa suaminya, bisa istrinya, berantem dengan anaknya, dan dia harus menengahi. Atau ini adalah istrinya, suaminya berantem dengan anaknya, dan dia harus menjadi orang yang menengahi mereka. Nah, kita bisa lihat ini bukan role yang mudah. Ini bukan role yang menyenangkan. Lalu di kantor, mungkin dia jadi bos, tapi mungkin juga dia jadi anak buah yang dibentak-bentak sama bosnya. Mungkin lingkungannya tidak menyenangkan, sampai dia segitu stresnya. Mungkin pekerjaannya nggak pernah selesai. Itu kenapa dia ada di rumah dan dia masih ada di ruang kerjanya. Dan kita tahu bahwa kondisi sekarang tidak cukup positif terkait dengan finansial. Yang tadinya mungkin ada tunjangan transportasi, tunjangan makan, mungkin tadinya ada uang lembur dan sebagainya. Dan sekarang WFH tetap mereka lembur, tapi itu semua nggak ada. Dan kebayang nggak ketika dua peran ini harus dilakukan ketika di rumah. Ketika dia ada di rumah, di mana setiap saat dia bisa diganggu siapapun, dan dia harus meladeni semua orang. Pada saat bersamaan, bosnya, suaminya, istrinya, mungkin anak-anaknya, mungkin pembantunya, dan ini adalah sesuatu yang sehari-hari dan ayah ibu teman-teman hadapi. Nah, ketika ini berdua digabung, kebayang nggak sumber stresnya?
Kebayang nggak seberapa tidak menyenangkan kondisi ini buat mereka? Nah, sehingga kita bisa lihat sehingga kita harus lihat dengan kondisi yang segini stressful, apa sih yang harus kita lakukan? Ini kan kayak kita main di jalan yang banyak ranjaunya, gimana caranya kita nyebrang ranjau itu kita nggak kena ledakan karena orang tua kita stres. Nah, pertama adalah bikin rutin, itu yang paling gampang. Kalau makan, kalau saya mulai, kalau makan yuk kumpul yuk, satu keluarga. Saya kebetulan punya 2 putri, satu umur 12 tahun, satu umur 8 tahun. Uh, dan kita biasanya memang ada di tidak di meja makan, karena kami nggak suka ada di meja makan. Kami biasanya ada di ruang keluarga untuk makan. Buat apa sih? Buat ngobrol. Jadi kita ngobrol, kita biasain bahwa, ayah aku nggak suka yang ini. Nah itu hal yang biasa keluar. Atau, ayah hari ini aku main PS, tapi tadi kalah terus, gimana ya? Gitu. Tapi di suasana di mana semua orang lepas dari apa yang ada di sekeliling mereka, di gadget mereka lepas, role dia sebagai orang kantor lepas, dan mereka ada di rumah dan mereka kita lihat titik di mana mereka nyaman itu ada di mana sih? Dan jangan salah, disentuh teman-teman, dipeluk teman-teman, itu ada satu hormon yang keluar. Nggak satu sih, sebenarnya hormonnya ada banyak. Ada endorfin, ada dopamin yang keluar ketika bersentuhan dengan orang-orang yang mereka cintai. Dan itu adalah teman-teman dan pasangan. Jadi komunikasi sehari-hari. Atau mungkin lihat ke kantor, ke ruang kerja ayah sekali-sekali. Bisa bisa sentuh tangannya, bisa bawain minuman gitu. Nyentuh teman-teman itu bantu banget mereka untuk munculin hormon positif dan bikin mereka rileks. Dan itu nggak kebayar. Mau mereka pergi ke gym, 2 hormon itu nggak keluar segitu banyaknya. Mau mereka senang-senang ke tempat apa? Tempat penjualan kopi, mereka nggak dapat itu. Jadi dua hormon yang positif tadi kita bilangnya cuddling hormon karena itu keluar ketika cuddling dengan orang yang kita cintai, kita bersentuhan, berpelukan dengan orang yang kita cintai. Nah, itu dibutuhin. Dan kalau bisa dibikin rutin. Bikin ngobrol, bikin sentuhan, atau sekedar tos aja itu juga menyenangkan. Sekedar sentuhan di pundak itu menyenangkan banget. Jadi titik ini adalah titik yang sebenarnya teman-teman siapin untuk ngobrol lebih serius nantinya. Jadi tolong dibikin rutin. Pah, boleh nggak makan sebentar di ruang keluarga yuk? Atau ya, Pah, aku beli pizza nih. Yuk makan bareng yuk. Hal-hal sederhana atau cuma sekedar bikin teh di belakang atau bikinin Indomie itu bantu banget. Nah, di situ kita biasanya jangan abis bikinin Indomie terus kita pergi, enggak. Habis bikinin Indomie ada ya di situ, duduk aja. Harus ngobrol nggak? Ya kalau belum nyaman, ya biasain dulu ada di situ tanpa harus ngobrol. Saya tidak punya kebiasaan ini ketika dulu dengan ayah saya. Ayah saya tentara, tapi saya juga dokter. Dia berangkat dari rumah jam 6 sampai jam 9 malam. Lalu di usia di mana saya umur 20 awal, ketika saya lagi kuliah S2, ayah saya divonis kanker hati, dan punya waktu hanya singkat. Jadi di usia itu kita meluangkan waktu baru berasa saya punya ayah. Tapi itu pun akhirnya kita yang minta, kita anak-anaknya yang minta. Papa udah dong, boleh nggak? Jam 6 papa di rumah. Kita masak deh, kita apa, kayak barbecue kayak apa. Tapi ada di rumah. Gitu. Atau ada di ruang makan, yuk kita apa kayak mau apa. Aku nggak masalah kok bikinin Indomie, aku nggak masalah kok masakin apa nasi goreng gitu. Jadi bikin pola di mana teman-teman ketemu. Ada satu waktu di mana itu punya teman-teman dan orang tua. Kalau saya malah nyaraninnya ada dating. Nanti kalau COVID-nya udah habis, cari dating time. Bisa dating dengan ayah, bisa dating dengan ibu, bisa gantian, bisa barengan, tapi cari waktu di mana pacaran dengan kedua orang tua kalian. Bisa gantian, bisa barengan. Gitu. Kenapa ini penting? Karena
ketika salah satu dari mereka sakit serius, atau salah satu dari mereka pergi, kalian tidak akan menyesali, gitu. Karena ini adalah waktu di mana akan jadi selalu kenangan dari teman-teman, gitu. Nah, yang paling nyebelin adalah ketika kita mau ngomong serius. Nah, ketika kita ngomong serius, kita harus kenali 3 hal. Apa yang kita harapkan, bagaimana perasaan kita terkait itu, dan cari waktu yang pas. Saya ingat banget ketika ayah saya bilang bahwa tolong jangan masuk ke ilmu lain kecuali dokter, kedokteran. Karena ayah saya dokter, ibu saya juga hampir jadi dokter, lalu tidak lulus kuliahnya. Jadi saya masuknya ke psikologi, sesuatu yang bukan dokter, ya hampir dokter tapi bukan dokter. Dan itu agak susah ngomongnya karena itu di luar dari ekspektasi orang tua saya. Jadi waktu itu apa sih yang saya lakukan? Nah, ini juga yang saya lakukan zaman dulu. Pertama, saya tahu apa yang diharapkan. Ketika lagi kita ngobrol, sebenarnya apa sih harapan kita? Bukan harapan orang tua ya, apa harapan kita? Apakah kita cuma mau didengar, dan kita nggak mau orang tua kita komentar atau ngasih nasihat? Atau kita mau minta izin atau dukungan untuk kita melakukan sesuatu? Pak, naik gunung boleh nggak? Pak, aku mau nongkrong nih sama ini, boleh nggak? Atau kita minta nasihat atau bantuan. Pak, ini ada kegiatan ini, aku butuh uang sekian, boleh nggak? Atau bantu kita untuk kembali ke jalan yang benar kalau kita habis melakukan kesalahan. Nah, ada beberapa contoh yang menarik ketika ada mahasiswa saya, hampir DO, ketika dia harus menyampaikan ke orang tuanya, dia bilang ke orang tuanya bahwa, "Ah, aku tahu aku lakukan kesalahan yang amat sangat besar. Aku tahu bahwa ini akan menyakiti papa, tapi aku pengen bantuan dari papa gimana caranya aku nggak DO semester ini, dan semester depan aku masih bisa kuliah. Boleh nggak aku dapat bantuan dari papa?" Nah, jadi yang dia lakukan adalah 3 atau 4. Tapi kadang-kadang kita butuh curhat, dan kita nggak butuh komentar apapun. Nah, ini harus diomongin dari awal. "Mah, boleh nggak, Mah? Aku udah dengerin khotbah pendeta setiap hari Minggu, dan itu udah panjang. Udah. Nah, aku nggak butuh. Aku cuma mau Mama tahu bahwa ini adalah curhatanku. Karena aku nggak nyaman curhat ini ke orang lain." Gitu. Jadi ini harus disebut di awal. Kalau enggak berantem. Kalau enggak pas gitu. Jadi ketika ngomong pertama kali, ini sadari dulu kita mau yang mana. Mau satu, mau dua, mau tiga, atau mau empat. Kalau mau satu, ya diomongin ke orang tua di awal. Kalau mau dua, ya bilang gitu. Jadi satu, dua, tiga, empat ini harus disebut dari pertama kali. Nah, yang kedua adalah kenali perasaan kita dan kira-kira orang tua akan merasa apa. Jadi, kalau kadang-kadang yang kita lakukan adalah sesuatu yang nggak pas. Misalnya, ini ada contohnya. Perasaan kita mungkin kita nggak nyaman untuk ngomong ini, gitu. Misalnya, "Ma, aku harus bicara nih sama Mama, tapi aku cuma mau Mama dengar." Aku tahu bahwa ini salah, jadi aku takut Mama akan nantinya kecewa sama aku. Jadi saya tahu perasaan saya bahwa saya takut, saya tahu bahwa kira orang tua ini akan kecewa dengan saya. Dan ini di-state di awal. Jadi orang tua udah tahu bahwa, oke, ini cerita yang akan seperti apa sih? Ini cerita yang akan ujungnya kayak apa? Atau misalnya sesuatu yang positif, bisa aja kita bilang, "Mah, aku mau ngobrol nih sama Mama." Udah, tapi Mama dengerin aja, Mama nggak usah komen-komen. Aku udah dapet komen banyak banget dari orang lain. "Ma, aku ada 2 pilihan. Aku nerusin S2, dapat beasiswa di Indonesia atau di luar negeri. Aku tahu Mama akan kesepian kalau aku keluar negeri. Tapi aku pengen banget sekali aja di luar negeri." Jadi dari situ kita udah tahu bahwa dia yang, "Oh ya ya, anakku tahu konflikku. Oh ya ya, anakku tahu bahwa aku akan kehilangan dia." Gitu. Jadi ngerasa
dipahami. Nah, itu menyenangkan sekali buat orang tua. Itu bikin mereka tenang. Atau kalau kesalahannya terlalu berat, bisa aja yang bawah ini. Bawah ini pernah saya ajarin buat mahasiswa saya yang kebetulan waktu itu melakukan kesalahannya agak ekstrim. Jadi waktu itu dia hamil di luar nikah. Dan ini mahasiswa. Dan semesternya udah nggak muda lagi. Oke, kira-kira gimana cara kamu ngomong sama mama kamu nantinya? Karena dia nggak mungkin ngomong sama papahnya. Papahnya galak sekali dan agresif. Jadi dia belajar pelan-pelan, dia ngomong, "Ma, saya ada sesuatu nih, Ma, yang harus saya bicarakan sama Mama. Aku tahu bahwa itu salah, aku nggak bangga dengan apa yang aku lakukan, dan aku tahu kalau aku cerita ini Mama akan marah sama aku. Tapi aku nggak bisa cerita ke orang lain, aku mau ceritanya sama Mama. Gitu. Boleh nggak?" Nah, awalnya kita pikir dia akan dihakimi, karena kebetulan keluarganya religius, jadi kita takut bahwa dia akan diusir atau dia akan diomelin dan sebagainya. Nah, lucunya ketika dia bicara seperti ini, dan mamanya memang sebelumnya juga pemarah, tapi tidak separah ayahnya. Dia yang jadi mamanya bilang ke dia yang, "Mama sudah lihat ada perubahan di badan kamu. Kamu kelihatan gemukan. Mama udah curiga." Gitu. Jadi, Mama tahu bahwa yang kamu lakukan sangat bodoh dan nggak bisa diputar lagi balik. Oke, ke depannya kita mau apa? Jadi, sekarang ini dia sudah melahirkan, kondisinya baik-baik aja, tapi ketika kita bicara, bukan bicara dulu dengan naik, atau bicara dulu dengan tapi. Saya ingat banget ketika saya ada di umur teman-teman, ketika saya ada di umur remaja, ketika saya mau bicara dengan orang tua, saya akan selalu bilang dengan, "Papa boleh diem nggak? Aku mau ngomong." Gitu. Atau, "Mah, ini ada sesuatu yang penting, tapi Mama nggak usah ngomong." Nah, itu kita nggak memperlihatkan bahwa kita memang konfrontatif ke mereka. Nah, ini bahaya nggak? Ini bahaya banget, karena sebenarnya reaksi mereka marah itu karena beban stres mereka yang tadi kita lihat udah tinggi banget, ditambah dengan cara kita ngomong itu memang dari awal sudah konfrontatif. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, biasanya akan lebih pas. Biasanya mereka akan lebih light. Nah, kuncinya dibanding yang pertama dan kedua, yang paling penting adalah yang ketiga. Cari waktu. Jangan dia lagi stres, dia lagi sibuk, terus kita potong. Kalau bisa, ini amat sangat disarankan, tanya dulu, "Mah, boleh nggak aku ngobrol sama Mama? Kalau Mama kan sekarang lagi sibuk nih, boleh nggak aku punya waktu kapan gitu? Aku punya waktu sejam 2 jam deh ngobrol sama Mama." Atau kalau dia memang lagi stres, dia lagi nggak nyaman, kita bawain dulu air dingin. Atau kita bawain dulu makanan kesukaannya. "Mah, aku mau ngobrol dong," atau "Pah, aku mau ngobrol dong." Tapi ini penting banget, aku ada yang mau aku diskusiin. Boleh nggak? Kapan? Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena yang tadi, emosi mereka udah numpuk tinggi banget. Perlu direndahin dulu. Rendahinnya dengan cara apa? Ya minum dingin, ya mandi, ya istirahat, ya relaksasi. Tapi kan kita nggak mungkin bilang, "Pah, papa yoga dulu dong, habis itu kita ngobrol yuk." Gitu. Nggak mungkin. Gitu. Jadi gimana? Apa yang paling sederhana? Yang paling sederhana adalah kita ada di depan dia, kita bantu penuhi kebutuhan dia, ya misalnya minum, misalnya makan, baru kita ngomong, "Ah, boleh nggak ngobrol?" Tapi aku butuh waktu nih untuk ngobrol. Jadi hal-hal ini sederhana, tapi sangat jarang kita pakai. Jadi kuncinya ada 3. Apa yang diharapkan, kenali perasaan kamu, sama yang paling penting saya taruh di paling belakang justru cari waktu yang paling tepat untuk bicara. Nah, kalau ini jalan, biasanya topik yang sesulit apapun itu lebih lancar. Tapi jangan bilang bahwa seburuk apapun berita akan beres ketika saya sampaikan seperti ini. Iya, ketika disampaikan seperti ini, orang tua mungkin akan berkurang marahnya, tapi bukan berarti tidak marah sama sekali. Bahwa kita sadari bahwa mungkin kita udah lakukan sesuatu yang entah baik, entah buruk. Gitu. Nah, itu kita coba lihat dulu.
Nah, ini tips yang selain 3 itu, gimana caranya? Pertama adalah jelas dan langsung. Jadi jangan ngalor ngidul ke tempat-tempat lain dulu, jangan bicarain hal-hal lain dulu. Ketika kita udah punya waktu luang dari orang tua kita, ketika kita sudah punya waktu di mana kita bisa ngobrol, langsung ngomongin apa yang kita mau omongin. Jujur, kalau emang buat kita itu buruk, ngomongin. Seburuk apapun, itu lebih baik ketika orang tua terima ketika pertama kali. Dibanding dicicil keburukannya, lebih baik dari awal. Kalau memang kita khawatir dia marah, jujur, "Pak, aku khawatir Papa marah." Nah, yang berikutnya adalah jangan pahami dulu sudut pandang mereka. Mereka itu punya sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda karena pengalaman mereka banyak. Bahwa kita tahu bahwa mereka mungkin merasakan sesuatu yang berbeda karena mungkin mereka punya sudut pandang yang lain. Jadi jangan, "Papa kok marah sih?" Nggak gitu. Karena mungkin itu memang sudut pandangnya dia gitu. Jadi jangan bantah. Jadi yang ini berhubungan dengan yang berikutnya adalah jangan bantah. Jadi kalau memang kita lagi ngobrol sama mereka, mereka udah capek. Pulang itu udah beban di kepalanya udah berat banget. Kalau kita lihat, kalau kita bayangin bahwa isi kepala orang tua kalian adalah ransel, itu udah overload, udah keluar dari tempatnya. Resletingnya udah nggak bisa ditutup. Gitu. Nah, kalau kita bantah, itu makin buruk kondisinya. Jadi jangan pernah membantah. Kalau usianya Kak Ian, udah agak susah yang ngerengek ya. Tapi kalau usia remaja-remaja dan kalian masih ngerengek, itu kayak nambahin beban di dalam ranselnya orang tua. Jadi jelas dan langsung karena beban mereka udah banyak, jujur, sehingga kalian cuma perlu ngomong sekali, nggak perlu berkali-kali. Pahami sudut pandang mereka. Kalau ini joyful, it's okay, tapi tetap sebaiknya juga jujur. Kalau ini adalah sesuatu yang mungkin kalian punya perspektif yang beda, telan aja dulu perspektif orang tua. Mereka hidup lebih lama, mungkin mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Iya, Mah. Tapi nanti aku boleh ngobrol lagi ya sama Mama ya. Gitu. Nah, di situ kita mungkin bisa punya uh, ini lain, perspektif lain ketika kita presentasikan ke mereka. Tapi jangan bantah. Nah, buat saya, kalau berhubungan dengan orang tua sebenarnya selesai di sini. Tapi saat ini, masalahnya bukan cuma di orang tua, tetapi di stres yang ada di kalian. Kalian kebayang nggak, ada 2 orang di rumah di mana load-nya tinggi? Di mana kita lihat bawa ransel berat. Teman-teman harus adaptasi dari asiknya nongkrong sama teman-teman, sekarang harus ada di rumah terus. Tadinya bisa interaksi di kelas, sekarang harus ketemu guru pun lewat internet. Buat beberapa orang itu tidak bermasalah, tapi buat banyak orang itu bermasalah. Hari ini jalan-jalan adalah ke ruang tamu atau ke kamar yang lain, dan bukan lagi ke Starbucks atau ke mall, gitu. Tapi ya situ lagi, situ lagi. Nah, ini bikin banyak orang merasa stres. Kalau orang tua kalian stres dan kalian juga stres, nggak heran berantem. Dua-duanya bawa bara api. Ketika ketemu, lempar-lemparan bara api. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini bisa dikasih sarannya ke orang tua, tapi sebaiknya sebelum teman-teman ngobrol dengan orang tua, ini teman-teman lakukan dulu sehari-hari. Yang paling gampang, makan yang cukup dan sehat. Apa sih makan yang cukup dan sehat? Apa yuk? Buah, sayur, jangan lupa daging juga boleh, tapi Indomie boleh nggak? Boleh, selama nggak tiap hari gitu kan. Makan yang enak-enak yang berikutnya muncul rasa berdosa, misalnya steak dan sebagainya, boleh sekali-sekali, tapi harus teratur. Yang kedua adalah tidur. Kenapa tidur? Karena tidur ini sebenarnya proses yang paling baik karena di sini di mana kita bisa nurunin gelombang di otak kita, jadi otak kita benar-benar istirahat. Kalau nonton TV otaknya istirahat nggak? Nggak. Kalau kita eh, kalau kita misalnya apa? Berenang, kita lari pagi, otaknya istirahat nggak? Enggak. Jadi satu-satunya di mana otak benar-benar bisa istirahat itu adalah ketika tidur. Gitu. Jadi ini kayak teman-teman kebayang nggak kalau nyalain laptop 24 jam kali, kita udah berapa bulan ya? 3 bulan nggak berhenti-berhenti. Kira-kira laptopnya awet nggak ya? Jebol juga kan? Nah, itu sama, otak kita juga sama.
Jadi tetap butuh istirahat. Dan jam istirahatnya ternyata lewat riset memang tetap paling baik adalah 8 jam. Tapi minimalnya adalah 5 jam. Kalau bisa 8 jam lebih baik. Besok bangun fresh, informasi yang bisa diolah lebih banyak. Tapi kalau kurang dari situ memorinya makin jelek, emosinya makin jelek, kemampuan nyerap informasi makin jelek, lalu terkait dengan interaksi dengan orang lain itu juga kualitasnya makin buruk. Nah, kalau kita lihat tidur ini aja kesannya sederhana, tetapi ternyata ini penting banget. Yang berikutnya adalah olahraga. Kenapa? Karena kita nafas sih, tiap hari kita nafas kan, tapi oksigen itu tidak terbagi rata di seluruh tubuh ketika kita nggak gerak, ketika kita nggak punya aktivitas. Aktivitas harus ke gym nggak, Kak? Enggak. Aktivitas itu harus ke kolam renang nggak? Kolam renang paling dekat apa? Tirta Mas. Nggak harus ke Tirta Mas. Terus ngapain dong? Ngepel, nyapu, nyuci, itu juga olahraga kok. Dan saat ini banyak banget olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Jadi misalnya ada gerakan-gerakan, kalian punya apps yang bisa kalian download untuk aktivitas tanpa alat yang bisa dilakukan di rumah. Nah, jadi ini 3 yang paling dasar. Boleh nggak saya yang lain dulu? Nggak butuh. Ini dulu 3. Kalau ini dilakukan dengan baik, baru kita bisa lihat yang lainnya. Jadi ini dulu dilakukan, baru kita bisa lanjut ke strategi berikutnya. Strategi berikutnya yang nggak boleh lupa adalah nafas dalam. Teman-teman sadar nggak kalau lagi stres? Ian kalau lagi stres, apa Ian yang paling terasa di badan? Eh, apa ya, Mas? Kalau aku sih ini, merasa pundak aku kayaknya Hmm, berat, terus juga kepala kayaknya, penuh gitu ya? penuh banget, iya. Nah, badan kamu apa yang kamu lakukan pertama kali? Kalau aku pasti coba, misalnya dari duduk aku coba berdiri, coba bergerak, Hmm, coba, nggak mikirin pekerjaan dulu, terus tarik nafas sih. iya. Tapi yang refleks adalah, bener nggak? Benar benar. Itu refleks, semua orang punya itu. Nah, itu sebenarnya adalah refleks untuk tarik nafas dalam. Nanti bisa dicoba ya, Ian. Ya, kalau berdiri, terus tarik nafas, pegang perutnya. Jadi kalau kalau kita, umur-umur kita malu nih kalau perutnya membesar. Tapi memang nafas yang baik adalah ketika perutnya membesar. Ketika kita Mhm. tarik nafas, perutnya menggendut. Ketika kita buang nafas, perutnya yang mengecil. Nah, ini sama kayak anak kecil tidur. Teman-teman juga kalau tidur kayak gini kok. Perutnya menggendut, perutnya yang mengurus. Jadi kita nafas bukan di dada, tapi di perut. Nah, ada tekniknya. Tekniknya namanya square breathing. Jadi kita tarik nafas 4 hitungan, lalu tahan 4 hitungan, lalu buang 4 hitungan, lalu tahan 4 hitungan, lalu tarik. Nah, ini adalah teknik yang dipakai di tentara. Dan ini katanya mampu menyerap oksigen dengan optimal. Jadi square breathing itu bagus banget. Jadi boleh nggak teman-teman coba di rumah nanti? Jadi tarik nafas dalam. Lalu teknik meditasi, teknik yoga, teknik ini, teknik itu apa sih? Nah, itu adalah pengembangan lanjutan dari teknik yang ini. Teknik relaksasi paling dasar adalah nafas dalam. Kebetulan saya juga melatih tim Satgas, Satuan Tugas, yang 119, yang layanan psikologi buat masyarakat akibat dari COVID-19. Saya juga bantu buat yang telekonseling, dan teknik dasar yang kita ajarin ke psikolog untuk jangan lupa kalau orang lagi stres, ajarin tekniknya. Itu bukan teknik yang terapi A, terapi B, terapi C, enggak. Harus minum obat ini itu, enggak. Tekniknya adalah tarik nafas dalam. Jadi nanti kalau udah mulai acara ini selesai, nyandar, punggungnya nyentuh ke tembok, lalu nafas aja pelan-pelan. Gitu. Jadi tariknya lewat hidung, buangnya lewat mulut, sambil dengerin musik boleh nggak? Boleh. Harus musik klasik nggak? Nggak. Kalau teman-teman stres denger musik klasik karena dulu diomelin ketika lagi les piano, jangan pakai musik klasik. Rock boleh nggak? Boleh. Selama kita nyaman. Gitu. Jadi lagu apapun nggak pengaruh. Boleh nggak lagu gereja? Boleh.
Boleh nggak lagu yang lain? Ya, kalau deket kita ada masjid dan masjidnya lagi kasih dahan, ya sambil dengerin juga boleh, gitu. Jadi apapun yang bikin kita rileks, gitu. Jadi musik ditambah tarik nafas dalam itu udah cukup. Teknik terapi lain nggak ada yang lebih berkhasiat dibanding ini. Udah dicoba. Kebetulan saya dari tahun 2006, saya 2004 sebenarnya terjun dari satu tempat bencana ke tempat bencana lain, teknik paling berhasil yang ini. Korban-korban teroris yang nggak bisa tidur ketika habis kena ledakan waktu di Surabaya, itu juga cuma ngajarin teknik ini. Terus mereka mulai bisa badannya lebih rileks, lebih tenang, tidur. Jadi kalau ini berhasil buat korban teroris, ini berhasil buat korban bencana, ya berarti buat teman-teman yang korban pandemik, bisa juga dipakai. Yang berikutnya, jangan lari-lari lihat 6 bulan lagi saya masih di rumah nggak ya? Nggak usah dipikirin. PR terdekat apa? Tadi Jovanka ya, Ian ya? Jovanka ujian ya? Bener nggak? Iya, Iya. betul. Nah, nggak usah mikirin nanti. Habis itu kelas berikutnya saya perlu masuk ke kelas nggak ya? Nggak usah dipikirin. UASnya aja yang dipikirin. Jangka pendek, nggak usah jangka panjang. Nanti ketika kita sudah mulai balik lagi ke new normal, ya boleh dipikirin jangka panjang. Tapi untuk saat ini, ketika kita terjebak di rumah, ya kita terus mikirinnya short term. Jadi jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena kalian akan overthink. Kalian akan terlalu cemas buat semua hal. Kalau udah terlalu cemas gimana? Stres. Stres buat hal yang nggak penting karena belum terjadi kok. Ngapain yang belum terjadi kita pikirin, kita bikin stres gitu. Ya, jadi selalu pikirin yang pendek-pendek aja. Minggu depan mau ngapain? 2 minggu lagi udah terlalu jauh. Udah minggu depan aja saya mau ngapain? Di rumah kayaknya ada apa nih? Kertas lipat yang saya belum coba. Oh, ada rajutannya mama nganggur nih. Udah deh minggu depan mulai coba. Atau yang laki-laki, kayaknya saya ada kayu nganggur di belakang. Bikin meja belajar kayaknya seru juga. Jadi bikin yang long term-nya itu nggak usah, nanti aja. Kalau lagi stres, fokus ke short term. Terus tetap terkoneksi, jangan lupa. Saya mulai lihat ada beberapa klien saya juga ternyata masih praktek, karena kebutuhannya meningkat belakangan ini, karena banyak yang udah mulai capek di rumah dan malah berhenti berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya. Jadi teman-temannya mulai sibuk masing-masing gitu. Nah, yang lucu adalah ada beberapa orang yang care, ada beberapa mahasiswa saya yang care dengan temannya yang mulai hilang, lalu mulai dikirimin surat. Jadi nggak lagi pakai handphone, nggak lagi pakai email, tapi dikirimin surat beneran lewat paket. Nah, itu bantu banget ketika dia baca, dia lihat, ih masih ada yang sayang sama aku ya. Gitu. Jadi tolong jangan terputus. Tetap chat, tetap ngobrol. Tapi kalau udah mulai toksik, dibuang gitu ya. Karena kita juga dapetin kekerasan dalam pacaran meningkat. Jadi kebetulan saya juga kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kekerasan dalam pacaran itu naik 3 kali lipat selama pandemi. Serem ya? Dan sebagian besar kekerasannya adalah kekerasan cyber. Jadi mulai ngomel, mulai bentak-bentak, mulai selalu minta foto, minta, kamu ada di mana sih? Kok nggak balas SMS aku sih? Nah, sekarang bukan zamannya SMS ya. Nggak balas line aku sih. DM IG ku kok kamu diemin sih? Kamu chat sama siapa? Mulai muncul kecurigaan ini, kecurigaan itu. Kalau udah mulai toksik, tolong jaga. Tolong putus. Karena kesehatan kamu lebih penting daripada pacaran kamu. Jadi, kamu adalah yang paling penting. Tetap terkoneksi, kalau toksik, jangan dilanjutin. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tolong gunakan teknologi sebijak mungkin. Main game boleh nggak? Boleh. Drawing boleh nggak? Gambar boleh nggak? Boleh. Chatting sama keluarga boleh nggak? Boleh. Tapi tetap ada waktunya. Jadi, di atas jam 9, kalau kita nyaranin, di atas jam 9 tolong diputus. Kenapa? Karena si blue light-nya ini akan terus bikin kita susah tidur. Berarti yang rusak adalah yang hal dasar lagi. Kalau yang hal dasar rusak, yang ini bantu nggak? Nggak. Mau teman-teman main seru 12 jam per hari, kalau tidurnya kurang, kesehatan mentalnya akan tetap drop. Gitu. Jadi, tolong dijaga, biasanya kita bikin jam 9. 9 off, biar jam 10 bisa tidur.
biar besok pagi bisa bangun jam 6-an. Jadi tetap ada. Dan biasanya kalau ini sahabat saya nyaranin, dan saya udah coba beberapa minggu dan menyenangkan, itu selalu ada hari di mana kita diet screen, diet layar. Nggak usah full day deh, setengah hari. Jadi misalnya, kalau saya nyobanya biasanya Sabtu, tapi Sabtu hari ini saya meeting terus, jadi kayaknya dimundurin besok. Jadi kita sekeluarga setengah hari tidak akan menggunakan internet, tidak akan menggunakan layar. Jadi kita akan ngobrol, bercanda, dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau teman-teman bisa, teman-teman juga screen off janjian di keluarga berapa lama? 3 jam, 4 jam, di mana bisa bareng. Batasi baca nonton berita. Berita itu toksik banget sekarang. Apalagi sekarang ada beberapa berita. Ada berita tentang COVID, udah berapa ribu? Ada yang aware? Ada yang nonton? Udah berapa ribu? Udah banyak banget kan? Udah banyak Indonesia? banget sih, Mas. Iya. Jadi pemberitaan tadi udah tinggi sekali. Jakarta masih tinggi banget karena semua yang balik dari luar negeri terdata di Jakarta yang positif dan nggak boleh ke daerah. Dan akan dirawat di Wisma Atlet atau di rumah sakit. Jadi ini akan bikin kita makin stres. Makin kita baca, makin kita nggak nyaman. Apalagi belakangan ini ada juga tentang berita-berita seberapa lucunya Trump. Negara kita enggak, kok kita mikirin dia gitu. Nah, belakangan ini juga mulai muncul rasialis juga tinggi banget. Kebetulan juga ada George Floyd yang terbunuh oleh polisi, itu akan bikin emosi kita fluktuatif. Mungkin ada saat di mana kita boleh baca itu, tapi tolong dibatasi. Nah, teman-teman saya yang depresi, kebetulan klien-klien saya yang depresi, saya batasin. Biasanya cuma boleh ngelihat 1 jam 2 kali, jadi setengah jam. Pagi jam 8 dan sore jam 4. Di luar dari itu, tidak boleh lagi buka berita. Jadi jam 8 sampai 8.30, sore itu jam 4 sampai 4.30. Di luar dari itu ngapain? Ya ngapain. Boleh lakukan apapun selama nggak buka berita. Dan banyak banget kasus yang depresi dan cemas terkait dengan berita. Jadi saya dapat data nih, saya ngolah data yang dari Satgas Telekonseling. Itu salah satu yang tinggi adalah terlalu stres ketika melihat berita. Jadi tolong banget dibatasin. Nah, yang berikutnya adalah cari hobi baru. Apa sih hobi baru? Apapun, cobain aja, nggak ada yang salah. Sebenarnya main yang ganggu. Jadi waktu itu adalah waktu kamu dengan diri kamu sendiri, bukan dengan orang lain. Dan waktu sendiri itu juga mengembangkan diri kamu sendiri. Kalau anak saya yang sulung itu mulai digital drawing. Anak saya yang bungsu itu nari karena memang dia senang hip hop. Terus istri saya mulai berkebun, saya mulai bikin dari dulu mimpinya adalah pengen punya buku anak-anak. Nah, baru jadi satu. Tapi ternyata hobi yang cukup stressful karena ada deadline-nya. Tapi jadi satu buku. Sesuatu yang tadinya saya pikir nggak mungkin jadi. Lalu yang nggak boleh lupa adalah kalau memang udah kewalahan, tolong cari bantuan profesional. Nggak hanya kalian kalau yang ini. Kalau kalian lihat orang tua kalian berlebihan, dia udah nggak bisa tidur, tekanan darahnya naik, GERD, jadi asam lambungnya naik, atau dia diare nggak berhenti-berhenti, atau batuk pilek nggak berhenti-berhenti, tolong cari bantuan profesional. Karena itu semua adalah tanda-tanda stres. Yang Ian ceritain tadi, pegel di pundak, pegel di leher, itu stres. Sakit kepala, itu stres. Ian kayaknya perlu hati-hati dengan tekanan darah ya, karena sakitnya leher sama kepala. Iya, Mas. Terus bisa juga mulai muncul pegel-pegel di badan yang nggak punya alasan. Kayaknya kemarin baik-baik aja, kenapa kok sekarang linu-linu ya di tangan, di sendi gitu. Nah, itu ada hubungannya juga dengan stres. Ikatan Dokter Indonesia sesuai dengan WHO itu memindahkan 11 penyakit yang tadinya penyakit menjadi penyakit yang diakibatkan oleh psikologis. Eksim, alergi, itu salah duanya. Sesak nafas tanpa alasan,
Jadi gejalanya mirip infeksi saluran pernapasan atas, tapi ternyata karena stres. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang memang normal muncul di kondisi lingkungan kita yang lagi nggak normal saat ini. Tapi kalau sudah sangat mengganggu, tolong jangan lupa cari bantuan profesional. Berbayar nggak? Nggak. Nanti saya bagiin deh ke teman-teman yang ada di sini. Yang tadi ada siapa? Ada Gwen, sama ada Ian, sama ada Vanessa ya? Iya, Nanti saya ada bagiin Vanessa. ininya ya. Saya bagiin teleponnya Satgas. Jadi teman-teman bisa kontak kapanpun teman-teman mau. Mau curhat boleh nggak? Tenang aja, gratis. Mau curhatnya panjang boleh nggak? Tenang aja, gratis gitu. Jadi boleh. Atau kalau malas nginget, 119 ekstensi 8, itu yang nolongin beneran psikolog. Gratis nggak? Gratis. Dibayarin sama pemerintah. Pulsanya pun nggak keluar. Gitu ya. Jadi boleh kok kontak. Psikolog sekarang bisa diakses. Dan banyak banget yang lagi memberikan bantuan gratis yang bisa bantu teman-teman. Gitu. Boleh nggak kalau saya belum dewasa nelfon? Boleh. Belum punya KTP nelfon juga banyak kok. Kemarin saya, salah satu klien saya umur 8 tahun. Nelfon ke 119. Curhat panjang terkait dengan orang tuanya. Gitu. Jadi it's okay kok. Siapapun boleh nelfon, siapapun boleh kontak. Gitu. Nah, kayaknya udah kepanjangan. Saya ceramah udah 1 jam nih, Ian. Iya, nggak kerasa ya udah 1 jam ya, Mas. Saya kembaliin dulu ke Ian. Oke, tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Andri, sharing tentang Sama-sama. orang tua dan juga bagaimana kita mempunyai healthy mind dan healthy soul sangat berguna di Koinus Online pada sore hari ini. Semoga tetap sehat, Mas. Terima Terus juga kasih. pekerjaannya semakin sukses dan juga bisa membantu orang lain lewat Ya, konsultasi-konsultasinya ya, Mas ya. ya. Makasih. Sip, terima kasih Sampai sekali Mas jumpa. Andri. Sampai jumpa kembali. Akan ada informasi dari gue nih, ataupun juga Vanessa tentang live group. Bisa dijelaskan? Oke. Buat teman-teman nih yang rindu punya satu komunitas, karena kita tahu bahwa untuk bertumbuh kita tuh harus tertanam. So, buat teman-teman yang mungkin pengen nih juga punya komunitas yang bisa membangun teman-teman, ada ladang yang tepat di GKI Kayu Putih, yaitu kalian bisa ikut join live group kaum muda. Saat ini sudah ada live group untuk pemuda, yaitu usia 20 tahun ke atas. Silakan teman-teman nanti bisa hubungin Ko Ocep atau aku, nomor aku di situ. Tapi kalau buat teman-teman yang remaja, kita berencana tahun ini akan ngebuka beberapa live group untuk remaja. Jadi teman-teman kalau ada yang mau registrasi dulu dari sekarang, silahkan untuk usia anak-anak remaja gitulah ya, 14-15 tahun sampai 19 tahun. Oke, thank you Nes untuk informasinya. Aku mau pamit undur diri dulu dan mengakhiri Zoom call kita pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja ya. Bye!